Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Askia dengan NPM 22710-239. Di pertemuan kedua ini saya ingin membahas tentang flowchart. Kemarin kan sudah membahas tentang algoritma. Sekarang kita masuk ke pembahasan flowchart. Apa sih flowchart itu? Flowchart atau bagan alur adalah diagram yang menampilkan langkah-langkah dan keputusan untuk melakukan sebuah proses dari suatu program. Setiap langkah digambarkan dalam bentuk diagram dan dihubungkan dengan garis atau arah panah. Flowchart berperan penting dalam memutuskan sebuah langkah atau fungsionalitas dari sebuah proyek pembuatan program yang melibatkan banyak orang sekaligus. Selain itu, dengan menggunakan bagan alur, proses dari sebuah program akan lebih jelas, ringkas, dan mengurangi kemungkinan untuk salah penafsiran. Penggunaan flowchart dalam dunia pemrograman juga merupakan cara yang bagus untuk menghubungkan antara kebutuhan teknis dan non-teknis. Oke, next kita masuk ke pembahasan tujuan flowchart. Flowchart tujuannya ada 3. Yang pertama adalah untuk menggambarkan suatu tahapan penyelesaian masalah atau program yang ada agar lebih terurai, lebih rapi, dan mudah dipahami dengan simbol-simbol standar. Dan yang kedua adalah untuk membantu menentukan apakah langkah yang dibuat sudah logis atau tidak, sehingga memudahkan kita untuk menemukan debug atau error akibat proses yang belum tepat atau langkah yang belum tepat. Dan yang ketiga adalah menjadi dokumentasi. Dengan adanya dokumentasi untuk kita sendiri, itu juga mempermudah kita untuk menjelaskan kepada orang lain tentang penyelesaian masalah atau program atau aplikasi yang kita buat. Hal ini dapat membantu kita melakukan kolaborasi dengan orang lain. Setelah kita tahu tentang tujuan flowchart, kita belum tahu apa sih fungsi flowchart ini. Fungsi flowchart adalah, fungsi utamanya dari flowchart adalah memberi gambaran jalannya sebuah program dari satu proses ke proses lainnya, sehingga alur program menjadi mudah dipahami oleh semua orang. Selain itu, fungsi lain dari flowchart adalah untuk menyederhanakan rangkaian prosedur agar memudahkan pemahaman terhadap informasi tersebut. Pembahasan yang selanjutnya adalah jenis-jenis flowchart. Jenis-jenis flowchart di sini ada 5. Yang pertama, flowchart dokumen. Apa sih flowchart dokumen itu? Flowchart dokumen ya, atau bisa disebut juga dengan paperwork flowchart. Paperwork flowchart ini berfungsi untuk menelusuri alur form dari satu bagian ke bagian yang lain, termasuk bagaimana laporan proses dicatat dan disimpan. Dan yang kedua adalah flowchart program. Flowchart program ini menggambarkan secara rinci prosedur dari proses program. Flowchart program terdiri dari 2 macam, yaitu flowchart logika program atau program logic flowchart, and flowchart program komputer terinci atau detailed computer program flowchart. Dan yang ketiga, flowchart proses. Flowchart proses adalah cara penggambaran rekayasa industrial dengan cara merinci dan menganalisis langkah-langkah selanjutnya dalam suatu prosedur atau sistem. Dan yang keempat adalah flowchart system. Flowchart system adalah flowchart yang menampilkan tahapan atau proses kerja yang sedang berlangsung di dalam sistem secara menyeluruh. Selain flowchart system juga menguraikan urutan dari setiap prosedur yang ada di dalam sistem. Dan yang terakhir adalah flowchart skematik. Flowchart skematik ini menampilkan alur prosedur suatu sistem hampir sama dengan flowchart system. Namun, ada perbedaan dalam penggunaan simbol-simbol dalam penggunaan alur, dalam menggambarkan alur. Selain simbol-simbol, flowchart skematik juga menggunakan gambar-gambar komputer serta peralatan lainnya untuk mempermudah dalam pembacaan flowchart untuk orang awam. Selanjutnya adalah simbol flowchart. Simbol flowchart di sini terbagi menjadi 3, yaitu flow direction symbol, dan yang kedua processing symbol, dan yang terakhir input atau output symbol. Kita bahas satu-satu di sini. Dari yang pertama, flowchart direction symbol. Simbol ini juga disebut connecting line. Simbol ini terbagi menjadi 4 bagian, yaitu, dan yang pertama arus. Arus adalah arus digunakan untuk menghubungkan simbol yang satu dengan simbol yang lain. Simbol ini juga digunakan untuk menunjukkan garis alir dari proses. Dan yang kedua, communication link.
Simbol ini memiliki tujuan untuk menyatakan adanya sebuah sambungan atau lanjutan dari proses menuju ke proses lain yang masih berada pada halaman yang sama. Dan yang ketiga adalah offline connector. Offline connector adalah untuk menyatakan adanya kelanjutan proses yang berada pada halaman yang berbeda. Dan yang terakhir adalah konektor. Konektor ini menyatakan sambungan dari satu proses ke proses lainnya dari halaman atau lembaran yang sama. Selanjutnya kita masuk ke processing symbol. Processing symbol untuk menunjukkan jenis operasi pengolahan dalam suatu proses atau prosedur. Simbol ini memiliki nama dan fungsi masing-masing. Yang pertama adalah simbol proses. Simbol proses ini memiliki bentuk sebuah kotak sempurna dan menggambarkan sebuah proses yang dijalankan oleh komputer. Biasanya letak simbol yang satu ini berada di tengah-tengah sebuah proses karena menggambarkan proses sedang berlangsung. Dan yang kedua adalah simbol manual. Yang kedua adalah simbol manual. Simbol manual di sini tujuannya untuk menggambarkan bahwa proses itu tidak dijalankan oleh komputer atau dijalankan oleh orang tanpa alat. Yang kedua adalah simbol manual. Simbol manual di sini tujuannya untuk menggambarkan bahwa itu adalah proses yang tidak dijalankan oleh komputer atau dijalankan oleh orang tanpa alat otomatis. Yang ketiga adalah simbol decision. Untuk simbol yang satu ini, tujuannya adalah untuk bisa menampilkan sebuah kondisi khusus yang memiliki dua kemungkinan jawaban, yaitu antara iya atau tidak. Yang keempat adalah simbol predefined process. Simbol predefined process adalah simbol yang akan menerangkan menyediakan lokasi penyimpanan dari sebuah pengolahan untuk memberikan harga pertama. Yang kelima ialah terminal. Terminal simbol ini memiliki fungsi yang penting untuk menjelaskan suatu alur pada sebuah program. Selain itu juga digunakan untuk menyatakan sebuah awal dari program atau akhir dari program. Jadi jika Anda melihat simbol ini, maka bisa dipastikan itu adalah awal dari suatu program atau akhir dari suatu program. Yang selanjutnya adalah offline storage. Simbol offline storage ini memiliki bentuk segitiga terbalik. Tujuan dari offline storage ini untuk menampilkan informasi bahwa data yang ada akan disimpan ke dalam suatu media khusus. Dan yang terakhir adalah manual input. Simbol manual input ini mungkin sedikit aneh karena bentuknya seperti persegi panjang yang tidak sempurna. Tujuan dari simbol ini adalah untuk menginformasikan mengenai pemasukan data lewat cara manual dengan memanfaatkan keyboard online. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang ketiga, ialah simbol input dan output. Simbol input dan output ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah simbol input output. Bentuknya berupa jajar genjang, memiliki fungsi untuk menyatakan proses input maupun output tanpa digantungkan pada jenis alatnya. Yang kedua adalah simbol storage data. Simbol ini sebenarnya mudah dihafal karena berbeda dari yang lain, dan kalian pasti mudah mengartikannya. Simbol storage ini akan menyatakan bahwa input yang ada asalnya dari disk atau output nantinya akan disimpan dalam sebuah disk. Yang terakhir adalah simbol dokumen. Simbol dokumen ini hanya akan menjadi sebuah pertanda saja tanpa ada penjelasan lebih lanjut. Simbol dengan bentuk seperti di atas menjadi isyarat bahwa cetakan keluaran akan berbentuk dokumen yang dicetak pada printer. Oke, selanjutnya saya akan memberikan contoh flowchart dalam kehidupan sehari-hari. Di sini saya mengambil contoh dalam kehidupan seharinya itu ialah membuat kopi. Pertama-tama kalau ingin memulai suatu proses dalam flowchart harus menggunakan terminal simbol. Lalu buka kemasan kopi itu menggunakan processing simbol. Yang ketiga, tuangkan cangkir ke dalam kopi itu menggunakan input output simbol. Yang keempat, tuangkan gula ke dalam cangkir itu juga menggunakan input output simbol. Lalu panaskan air hingga mendidih itu menggunakan processing simbol. Lalu tuangkan air panas ke dalam cangkir menggunakan input atau output simbol. Terus aduk hingga merata itu menggunakan processing simbol. Dan yang terakhir adalah selesai. Selesai itu menggunakan terminal simbol. Kenapa menggunakan terminal simbol? Karena terminal simbol ini digunakan pada awalan dan akhiran dalam suatu proses. Oke, kesimpulan di video ini adalah dengan menggunakan flowchart, kamu dapat lebih mudah untuk menjelaskan proses berjalannya suatu program
karena fungsi dari flowchart adalah untuk menjabarkan proses-proses yang berjalan menggunakan simbol. Flowchart ini juga dapat digunakan sebagai alat untuk menyampaikan informasi program kepada orang lain. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Ini Taufiq Wal Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.